Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah dari asal Rasulullah bin Dawud haq bi rahmatihi kulli wa kafabillahi hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk berikhtiar untuk beramal saleh dalam rangka menjalankannya yakni sholat berjamaah di Masjid Baitul Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan termasuk kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah berikhtiar untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kita merupakan salah satu dari golongan yang dimuliakan ini. Jamaah rahimahullah, kita telah menyadari bahwa sudah separuh Ramadan kita laksanakan. Semoga hari demi hari yang kita maksimalkan dengan amal soleh kemarin ini bernilai di sisi Allah. Nah, tidak lain dan tidak bukan bahwa apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah. Karena ketika Allah sudah ridho terhadap kita, insya Allah pertolongan Allah sangat dekat dan langkah-langkah kita semakin dimudahkan. Karena bagaimanapun kan nanti muaranya adalah pembuktiannya itu nanti ketika di yaumil hisab akan ditampakkan kepada kita amalan-amalan kita, dosa-dosa kita yang itu akan terjadi nanti di akhirat. Akhirat merupakan keniscayaan yang harus kita imani. Masing-masing kita harus mengimani akhirat karena itu merupakan salah satu dari rukun iman kita, iman kepada hari akhir. Siapapun kita pasti mengharap muara dari perjalanan kita sebagai hamba Allah itu ketika di akhirat adalah surga. Karena di akhirat itu hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kita selalu ingin surga. Siapapun orang muslim pasti dia juga menginginkan surga sehina-hinanya. Mau kita tanya siapa? Para ahli maksiat pun kalau kita tanya besok, kamu percaya nggak sama adanya hari kiamat? Percaya. Kalau besok kalau hari kiamat mau masuk surga atau neraka? Saya mau masuk surga. Walaupun jawabnya sambil tidak sadarkan diri dalam pengaruh Homer misalkan, pasti dia pengennya surga. Karena siapapun kita mungkin pernah dengar atau bahkan sangat paham tentang kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Terus kemudian ketika di tempat yang di neraka itu bagaimana siksa-siksa Allah yang sangat pedih itu. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dibagikan oleh Abu Hurairah, Allah berfirman di Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi apapun gambaran kita terhadap surga, berarti surga tidak seperti itu, lebih dari tadi. Apapun yang kita bayangkan tentang surga itu bagaimana, suasananya seperti apa, berarti surga itu tidak seperti itu, lebih daripada itu. Kalau Allah menjanjikan surga itu sudah kebayang sama kita, yaitu menjadi hal yang biasa saja, karena sudah terbayang, paling itu. Tapi yang namanya surga itu Allah berikan gambaran bahwa tidak pernah terbesit dalam hati manusia siapapun suasananya. Nah, yang Allah kasih clue, Allah kasih petunjuk bagaimana sih sifat-sifat para penghuni surga. Apakah kita termasuk di dalamnya yang memiliki sifat-sifat itu? Dalam surah Qaf ayat 31 sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatul jannah lil muttaqina ghairul ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari surga itu yang dikatakan itu ada. Amal soleh yang bisa kita lakukan di dekat kita itu ada. Ada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ada ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepada kalian likulli, kepada siapa saja awabin hafid, awab dan hafid. Nah ini dua sifat penghuni surga. Yang pertama adalah awab, yang kedua adalah hafid. Awab artinya adalah selalu kembali kepada Allah. Kembali dalam konteks yang bagaimana? Kembali dalam situasi ketika seorang hamba itu melakukan dosa, dia segera mungkin untuk beristighfar atau mohon ampun. Jadi ketika ibaratnya rel kereta api, kalau lewat di rel itu, kalau ketika dia anjlok sedikit, itu langsung berusaha untuk masuk ke jalurnya kembali. Itulah awal. Semoga kita ketika tersadar bahwa baru saja melakukan
dosa, langsung beristighfar. Itulah awal. Sifat yang kedua adalah hafid. Hafid adalah menjaga atau memelihara diri kita dari maksiat. Nah, dua sifat ini berkaitan. Awal itu sifatnya aktif, ketika kita sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa, kita langsung kembali kepada Allah, kita langsung beristighfar. Kalau hafid itu menjaga diri kita, pasif, defensif, kita mempertahankan diri dari maksiat-maksiat yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi yang namanya hafid itu selalu berupaya untuk memelihara diri kita. Dilanjutkan, man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Barang siapa saja khasyiyar rahman, yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaib, padahal dia tidak bisa melihatnya. Wa jaa'a bi qalbin munib, dan mendatangi Allah bi qalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Nah, ini sifat ketiga dan sifat keempat. Sifat ketiga adalah khasyiyar rahman, takut kepada Allah. Takut kepada Allah padahal dia tidak melihatnya. Takut kepada Allah ini adalah sebuah pengakuan bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus merasa selalu diawasi, harus merasa selalu suara kita pasti didengar, hati kita itu pasti terbaca oleh Allah, kelakuan kita juga pasti dilihat. Itu adalah perwujudan dari takut kepada Allah. Qalbin munib, hati yang munib. Kalau awal tadi itu sifatnya adalah insidental, ketika kita berbuat dosa itu langsung beristighfar. Kalau munib itu di akhir kehidupan kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang bertaubat. Apa saja dosa-dosa kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak sengaja, mari kita sempatkan untuk bertaubat. Kita hitung-hitung diri kita sendiri, kemudian kita sempatkan untuk bertaubat. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi adalah awal, yang kedua hafid, yang ketiga adalah takut kepada Allah, yang keempat adalah hati yang munib. Karena kita sadar bahwa ajal kapan saja bisa mendatangi kita, dan waktu ini selalu bergulir, tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita berkelit karena ajal. Makanya setiap jeda tarawih kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Para orang soleh terdahulu juga selalu berdoa seperti itu, tidak terikat waktu dan tempat, jadi selalu berdoa seperti itu. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, man sa'alallahu bil jannah salata marrat qala lil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar salata marrat qala lin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang memohon dilindungi dari api neraka 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Jadi fadilahnya ketika kita membaca doa untuk memohon surga dan berlindung dari neraka, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar 3 kali, dan kita dapat fadilah ini. Maka surga juga berdoakan kita, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka juga berdoakan kita, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Hanya kita baca 3 kali tanpa terikat waktu dan tempat, karena tidak hanya di bulan Ramadan saja kita berdoa seperti itu. Mari kita saling mengingatkan sesama muslim, sesama anggota keluarga, karena kita kepinginnya itu ketika dengan anggota keluarga di rumah kita bersama, di dunia kita bersaudara, nanti di surga juga kita dikumpulkan. Jangan sampai orang tua yang soleh itu ketika besok Allah tempatkan ke dalam surga mencari-cari anggota keluarga yang lain, mencari-cari anaknya, mencari-cari istri. Karena di surga itu ada level-levelnya. Ketika ada selevel ya mungkin tempatnya berbeda. Makanya kita sayang-sayangnya sama istri kan, apapun ilmu yang kita dapat kita bagi, kita sharing. Apapun amal soleh yang sudah kita upayakan untuk istiqomah, kita ajak anak-anak juga seperti itu. Karena pengennya kita bersama-sama terus, tidak hanya ayah saja atau ibu saja atau anak-anak saja yang ada di surga di tingkat tertentu. Karena kita juga semuanya ingin berkumpul lagi. Mari kita istiqomahkan amal soleh, salah satunya dengan doa tadi, memohon surga dan memohon berlindung dari neraka. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila saya baik itu semata-mata datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu murni karena kefakiran ibu saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.